Ia datang ke Indonesia hanya untuk membandingkan biaya hidup. Namun yang ia temukan justru mengubah cara pandangnya sepenuhnya. Harga murah hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setiap langkah membuka fakta yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari makanan sederhana hingga pelayanan yang konsisten, semuanya terasa berbeda. Ia mulai mempertanyakan kenyataan yang selama ini ia anggap biasa. Apakah selama ini ia hidup dengan tekanan yang tidak ia sadari? Jawaban itu muncul perlahan dari pengalaman nyata. Semakin ia melihat, semakin jelas perbedaannya. Indonesia bukan sekadar lebih murah, tetapi terasa lebih ringan dijalani. Keputusan yang dulu terasa sulit kini menjadi sederhana. Ia tidak lagi hanya membandingkan dua negara. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengubah hidupnya. Satu perjalanan singkat membuka pilihan yang tidak pernah ia rencanakan. Dan keputusan yang ia ambil setelah ini akan mengubah segalanya. Pesawat dari Malaysia mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari. Seorang pria muda melangkah keluar dengan raut wajah penasaran. Ia datang bukan untuk liburan panjang, melainkan sekadar ingin melihat langsung kehidupan di Indonesia. Selama ini, ia hanya mendengar cerita dari teman dan media sosial. Sebagian besar mengatakan hal yang sama. Biaya hidup di Indonesia jauh lebih murah. Namun baginya, semua itu terdengar berlebihan dan sulit dipercaya. Ia ingin membuktikannya sendiri tanpa bergantung pada opini orang lain. Setelah mengambil bagasi, ia langsung memesan kendaraan menuju penginapan. Sepanjang perjalanan, matanya sibuk memperhatikan kondisi sekitar. Lalu lintas padat, bangunan beragam, dan aktivitas masyarakat terlihat dinamis. Tidak ada yang terasa aneh, semuanya tampak seperti kota besar pada umumnya. Hal itu justru membuatnya semakin penasaran pada perbedaan yang sering dibicarakan. Sesampainya di hotel, ia disambut dengan sapaan ramah dari petugas. "Selamat siang, Pak," ucap resepsionis dengan nada sopan. Sapaan sederhana itu langsung memberi kesan positif di awal kedatangannya. Ia menyelesaikan proses check-in dengan cepat tanpa kendala berarti. Setelah masuk ke kamar, ia meletakkan barang dan beristirahat sejenak. Namun rasa ingin tahunya tidak membuatnya bertahan lama di dalam ruangan. Ia memutuskan keluar untuk melihat lingkungan sekitar. Langkah pertamanya membawanya ke sebuah minimarket tidak jauh dari hotel. Tempat itu terlihat sederhana, namun cukup ramai oleh pengunjung. Ia masuk dengan santai sambil mulai mengamati harga barang di rak. Awalnya, ia mengira ada kesalahan pada label harga yang tertera. Beberapa produk tampak jauh lebih murah dari perkiraannya. Ia mengambil beberapa barang secara acak tanpa berpikir panjang. Minuman, camilan, dan kebutuhan kecil lainnya masuk ke dalam keranjang. Ia tidak terlalu memperhitungkan total belanja karena ingin melihat hasil akhirnya. Saat tiba di kasir, ia mulai memperhatikan proses pembayaran dengan serius. Total harga yang muncul membuatnya terdiam beberapa detik. Angka yang tertera terasa tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga di Malaysia. Ia mencoba menghitung cepat dalam pikirannya menggunakan nilai tukar yang ia ingat. Hasilnya tetap sama. Jumlah itu sangat rendah menurut standarnya. Ia membayar tanpa banyak bicara, tetapi ekspresinya menunjukkan keheranan. Setelah keluar dari toko, ia berhenti sejenak di depan pintu. Ia melihat kembali struk belanja untuk memastikan tidak ada kesalahan. Semua tercatat dengan jelas dan tidak ada yang janggal. Pengalaman sederhana itu langsung mengubah kesan awalnya. Apa yang selama ini ia anggap berlebihan, ternyata memiliki dasar yang nyata. Ia mulai memahami mengapa banyak orang dari negaranya tertarik datang ke Indonesia. Bukan hanya karena jarak yang dekat, tetapi juga karena perbedaan biaya yang signifikan. Hari pertamanya belum selesai, namun rasa penasarannya justru semakin besar. Ia sadar perjalanan ini tidak akan sesederhana yang ia bayangkan sebelumnya. Ada banyak hal yang perlu ia lihat dan pahami secara langsung. Langkah kecil di minimarket tadi menjadi awal dari pengalaman yang lebih luas. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang lebih terbuka. Ia masih berdiri di depan minimarket sambil memegang strok belanja. Pikirannya terus mencoba menerima angka yang baru saja ia lihat. Ia kembali mengingat barang yang ia beli satu persatu. Semuanya bukan barang murah sembarangan. Ada minuman, camilan, dan kebutuhan kecil yang biasa ia beli di Malaysia.
namun total harganya jauh di bawah perkiraannya. Ia menarik napas singkat lalu melihat ke arah dalam toko. Beberapa orang tampak berbelanja seperti biasa tanpa reaksi berlebihan. Situasi itu membuatnya semakin sadar bahwa ini adalah hal normal di sini. Ia kembali masuk ke dalam minimarket dengan langkah lebih cepat. Kali ini ia tidak sekadar melihat, tetapi mulai membandingkan harga dengan serius. Matanya bergerak dari satu rak ke rak lain tanpa berhenti lama. Setiap label harga yang ia baca memperkuat kesimpulan awalnya. Harga di tempat ini memang jauh lebih rendah dari yang ia kenal. Ia mengambil produk lain untuk memastikan perhitungannya tidak keliru. Susu, roti, dan minuman kemasan, ia masukkan kembali ke keranjang. Ia sengaja menambah jumlah barang untuk menguji total belanja. Di kepalanya, ia mulai menghitung dengan kurs yang ia ingat. Perhitungan kasar itu tetap menghasilkan angka yang rendah. Ia berjalan ke kasir tanpa ragu. Proses pembayaran berlangsung cepat tanpa kendala. Saat total harga muncul, ia langsung fokus pada layar. Hasilnya kembali sama, jauh lebih murah dari ekspektasinya. Ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan, tetapi jelas terlihat terkejut. Kasir tetap bekerja seperti biasa tanpa memperhatikan ekspresinya. Ia menyelesaikan pembayaran dan menerima struk kedua. Begitu keluar, ia langsung berhenti di sisi pintu. Ia membandingkan kedua struk yang ia pegang. Nilainya tetap konsisten rendah meski jumlah barang bertambah. Hal itu menutup kemungkinan adanya kesalahan sistem atau diskon khusus. Ia mulai memahami bahwa perbedaan ini bukan kebetulan. Ini adalah kondisi yang memang terjadi secara luas. Ia melihat ke arah jalan yang mulai sedikit ramai. Orang-orang berjalan santai tanpa menunjukkan tekanan biaya hidup. Pemandangan itu berbeda dengan yang sering ia rasakan di negaranya. Di Malaysia, harga kebutuhan harian terasa lebih membebani. Di sini, situasinya tampak lebih ringan. Ia memasukkan struk ke dalam saku sambil berpikir lebih dalam. Pertanyaan tentang penyebabnya mulai muncul secara sistematis. Ia mengingat kembali nilai tukar antara ringgit dan rupiah. Perbedaan itu menjadi faktor utama yang paling masuk akal. Dengan mata uang yang lebih kuat, daya belinya meningkat signifikan. Ia menyadari bahwa uang yang sama memiliki nilai berbeda di tempat ini. Kesadaran itu mengubah cara pandangnya dalam waktu singkat. Ia tidak lagi melihat Indonesia sebagai tempat asing biasa. Ia mulai melihatnya sebagai lingkungan dengan peluang yang berbeda. Langkahnya kembali bergerak menjauh dari minimarket. Namun kali ini pikirannya jauh lebih aktif dari sebelumnya. Pengalaman sederhana itu memberi dampak yang tidak kecil. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan lain selama berada di sini. Apa yang bisa ia dapatkan dengan biaya yang sama? Seberapa jauh ia bisa memanfaatkan perbedaan ini? Pertanyaan itu terus muncul seiring langkahnya menyusuri jalan. Malam mulai mendekat, tetapi rasa penasarannya belum berkurang. Hari pertama belum selesai, dan ia sudah mendapatkan gambaran penting. Apa yang ia temukan bukan sekadar cerita, melainkan fakta yang ia alami sendiri. Ia terus berjalan menyusuri trotoar dengan 2 struk masih tersimpan di saku. Pikirannya kini lebih terarah dibanding sebelumnya. Ia tidak lagi sekadar heran, tetapi mulai menyusun kesimpulan sederhana. Perbedaan ini bukan hanya soal harga barang, tetapi soal nilai uang. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan sambil memperhatikan aktivitas sekitar. Orang-orang tampak menjalani rutinitas tanpa beban yang terlihat berlebihan. Pedagang kaki lima melayani pembeli dengan santai. Pembeli datang dan pergi tanpa ragu saat membayar. Situasi itu memberi gambaran nyata tentang daya beli lokal. Ia kembali mengingat kondisi di Malaysia. Harga makanan dan kebutuhan harian di sana terasa lebih tinggi. Pengeluaran kecil seringkali harus dipertimbangkan dengan matang. Di sini, pola itu tampak berbeda. Ia mulai memahami bahwa ringgit yang ia bawa memiliki kekuatan lebih besar. Perbedaan nilai tukar menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dengan jumlah uang yang sama, ia mendapatkan lebih banyak. Kesadaran itu muncul secara logis tanpa perlu penjelasan rumit. Ia mengambil ponsel dan membuka aplikasi konversi mata uang. Angka yang muncul menguatkan perhitungannya sejak awal. Selisih nilai tukar memberi keuntungan langsung bagi dirinya sebagai pengunjung. Ia mengangguk pelan seolah memastikan bahwa pemahamannya sudah tepat. Langkahnya kembali berlanjut menuju area yang lebih ramai. Ia melihat deretan tempat makan dengan harga yang tertera jelas di depan. Tanpa ragu, ia mendekat untuk melihat lebih detail.
Menu yang ditawarkan terlihat beragam dengan harga yang tetap rendah menurut standarnya. Ia membaca satu persatu tanpa menemukan angka yang membuatnya mundur. Hal itu jarang ia rasakan di negaranya sendiri. Biasanya, ia akan mempertimbangkan sebelum memutuskan membeli. Di sini, keputusan terasa lebih mudah. Ia akhirnya memilih satu tempat makan sederhana. Suasananya tidak mewah, tetapi cukup bersih dan nyaman. Beberapa pengunjung lokal duduk santai sambil menikmati makanan. Ia memesan menu yang terlihat familiar tanpa banyak pertanyaan. Pelayan mencatat pesanan dengan cepat dan jelas. Tidak ada proses yang berbelit. Beberapa menit kemudian, makanan datang dalam kondisi hangat. Ia memperhatikan porsi yang diberikan. Jumlahnya cukup dan terlihat sepadan, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Ia mulai makan sambil tetap memikirkan biaya yang akan ia keluarkan. Rasanya sesuai dengan harapan dan tidak mengecewakan. Setelah selesai, ia menuju kasir untuk membayar. Total harga kembali membuatnya berhenti sejenak. Angka itu masih berada jauh di bawah standar yang biasa ia keluarkan di Malaysia. Ia membayar tanpa banyak komentar, tetapi ekspresinya menunjukkan kepastian baru. Pengalaman kedua ini memperkuat kesimpulan sebelumnya. Bukan kebetulan, bukan kesalahan sistem, dan bukan promo sementara. Ini adalah kondisi nyata yang berlaku secara luas. Ia keluar dari tempat makan dengan langkah lebih ringan. Beban pikiran tentang pengeluaran perlahan berkurang. Ia mulai melihat peluang dari situasi ini. Dengan uang yang ia miliki, ia bisa melakukan lebih banyak hal. Ia bisa mencoba lebih banyak makanan, mengunjungi lebih banyak tempat, dan bertahan lebih lama. Kesadaran itu memberi rasa kontrol yang lebih besar. Ia tidak lagi hanya menjadi pengamat, ia mulai menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Langit mulai gelap dan lampu kota menyala satu persatu. Ia tetap berjalan tanpa terburu-buru. Hari itu memberinya pemahaman yang jelas tentang satu hal penting. Ringgit yang ia anggap biasa, kini terasa jauh lebih bernilai. Pengalaman ini menjadi titik awal perubahan cara pandangnya. Ia tidak lagi melihat perjalanan ini sebagai kunjungan singkat. Ia mulai melihatnya sebagai kesempatan yang lebih luas. Ia melanjutkan langkah di tengah suasana kota yang mulai dipenuhi cahaya lampu. Pikirannya kini jauh lebih tenang dibanding saat pertama datang. Ia tidak lagi mempertanyakan perbedaan harga, tetapi mulai memanfaatkannya. Setiap keputusan yang ia ambil terasa lebih ringan tanpa tekanan biaya. Ia melihat sebuah kafe dengan tampilan modern di sudut jalan. Tempat itu terlihat ramai oleh anak muda lokal. Tanpa ragu, ia masuk untuk melihat langsung suasananya. Interiornya tertata rapi dengan desain yang menarik. Pendingin ruangan terasa nyaman dan musik diputar dengan volume yang pas. Ia melihat daftar menu yang tersedia di meja. Harga yang tertera kembali menarik perhatiannya. Minuman dan makanan yang biasanya mahal di negaranya terlihat jauh lebih terjangkau. Ia memesan tanpa banyak pertimbangan. Pelayan mencatat pesanan dengan cepat dan sopan. Tidak ada proses yang memakan waktu lama. Ia duduk sambil memperhatikan pengunjung lain. Sebagian besar tampak santai dan menikmati waktu mereka. Tidak ada kesan terburu-buru atau tekanan. Minuman datang dalam waktu singkat dengan tampilan yang rapi. Ia mencicipinya sambil memperhatikan kualitas rasa. Hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Tidak ada perbedaan signifikan dengan standar yang ia kenal. Ia mulai menyadari bahwa harga murah tidak selalu berarti kualitas rendah. Kesimpulan itu muncul dari pengalaman langsung, bukan asumsi. Ia membuka ponsel dan mulai menghitung pengeluarannya sejak tiba. Jumlahnya masih jauh di bawah perkiraan awal. Hal itu memberinya ruang untuk mencoba lebih banyak hal. Ia tidak perlu membatasi diri seperti saat berada di Malaysia. Setiap pilihan kini terasa lebih fleksibel. Ia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa khawatir biaya. Setelah selesai, ia membayar dan kembali memperhatikan total harga. Angka yang muncul tetap konsisten rendah. Ia keluar dari kafe dengan langkah santai. Udara malam terasa lebih sejuk dibanding siang hari. Ia melihat lebih banyak tempat yang masih buka dan dipenuhi pengunjung. Aktivitas ekonomi terlihat berjalan stabil. Ia mulai memahami pola yang terbentuk. Harga yang terjangkau mendorong orang untuk tetap aktif berbelanja.
Hal itu menciptakan suasana yang hidup di berbagai tempat. Ia berjalan melewati beberapa toko dan tempat makan lainnya. Semua menawarkan harga yang masih masuk dalam jangkauannya. Ia tidak merasa perlu memilih secara ketat. Situasi ini berbeda dari kebiasaannya di negara asal. Di sana, pengeluaran seringkali harus dibatasi. Di sini, ia merasa memiliki kendali lebih besar atas keuangannya. Pengalaman sepanjang hari itu membentuk pandangan baru. Indonesia bukan hanya tempat dengan harga murah. Tempat ini menawarkan keseimbangan antara biaya dan kenyamanan. Ia mulai melihatnya sebagai lingkungan yang mendukung aktivitas tanpa tekanan berlebih. Langkahnya melambat saat mendekati hotel. Ia berhenti sejenak sebelum masuk. Pikirannya merangkum semua yang ia alami sejak siang. Perubahan cara pandang terjadi dalam waktu singkat. Ia tidak lagi ragu dengan apa yang ia lihat. Semua telah terbukti melalui pengalaman langsung. Ia masuk ke dalam hotel dengan sikap lebih yakin. Perjalanan ini masih berlanjut, tetapi arah pemahamannya sudah jelas. Ia kini melihat Indonesia sebagai tempat yang memberi lebih banyak dengan biaya yang lebih sedikit. Ia masuk ke dalam hotel dengan langkah yang lebih santai dibanding sebelumnya. Pengalaman sepanjang hari itu masih terasa jelas di pikirannya. Bukan hanya soal harga, tetapi juga bagaimana ia diperlakukan di setiap tempat. Ia mendekati meja resepsionis untuk menanyakan beberapa informasi tambahan. Petugas kembali menyapanya dengan nada sopan dan konsisten. Tidak ada perubahan sikap meskipun interaksi terjadi berulang. Ia mengajukan pertanyaan sederhana tentang fasilitas hotel dan area sekitar. Jawaban yang diberikan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Petugas juga menawarkan bantuan tanpa diminta. Sikap itu membuatnya merasa dihargai sebagai tamu. Ia mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menuju lift. Di dalam lift, ia memperhatikan interaksi antar tamu dan staf lain. Semuanya berjalan tertib tanpa kesan canggung. Ia tiba di lantai kamar dan berjalan menyusuri koridor dengan tenang. Setiap staf yang ia temui memberikan sapaan singkat. Hal kecil itu mulai terasa konsisten, bukan kebetulan. Ia masuk ke kamar dan duduk sejenak. Pikirannya mulai menghubungkan semua pengalaman sejak tiba. Harga yang terjangkau dan pelayanan yang baik muncul bersamaan. Kombinasi itu jarang ia rasakan di tempat lain. Ia kembali keluar kamar untuk mencari suasana berbeda di sekitar hotel. Di area luar, ia melihat petugas keamanan berdiri dengan sikap siaga. Saat ia lewat, petugas tersebut memberikan salam dengan sopan. Respons itu terasa natural tanpa dibuat-buat. Ia melanjutkan langkah ke area parkir tempat beberapa pengemudi menunggu. Salah satu sopir mendekat dengan sikap ramah tanpa memaksa. Ia menawarkan bantuan dengan bahasa yang jelas dan nada rendah. Pria itu sempat berbincang singkat untuk memahami kebiasaan setempat. Sopir menjawab dengan sabar dan tidak terburu-buru. Ia bahkan menolak ajakan makan bersama dengan cara yang sopan. Penolakan itu disampaikan tanpa menyinggung perasaan. Hal tersebut justru memberi kesan profesional. Ia mulai membandingkan pengalaman ini dengan yang sering ia temui di Malaysia. Perbedaan terlihat pada cara komunikasi dan sikap pelayanan. Di sini, interaksi terasa lebih terjaga dan penuh penghormatan. Ia kembali berjalan ke arah pintu masuk hotel. Beberapa tamu lain juga mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada perbedaan mencolok dalam cara mereka dilayani. Standar sikap tampak diterapkan secara merata. Ia berhenti sejenak sebelum masuk. Pikirannya kini tidak hanya fokus pada biaya hidup. Ia mulai memahami bahwa pengalaman ini dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Keramahan menjadi bagian penting yang memperkuat kesan positif. Ia masuk kembali ke dalam hotel dengan perasaan lebih yakin. Lingkungan yang ia rasakan hari ini memberi kenyamanan secara menyeluruh. Bukan hanya efisiensi pengeluaran, tetapi juga kualitas interaksi. Ia menyadari bahwa hal ini menjadi alasan banyak orang merasa betah, bukan sekadar murah, tetapi juga mudah dijalani. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu dengan tenang. Suasana hening membuatnya lebih fokus pada kesimpulan hari itu. Ia melihat bahwa pengalaman di Indonesia tidak bisa dinilai dari satu sisi saja. Semua elemen saling mendukung dan membentuk kesan yang kuat. Hari itu memberinya pemahaman baru yang lebih lengkap. Ia tidak lagi hanya melihat angka, tetapi juga merasakan langsung pelayanannya.
Perjalanan ini mulai menunjukkan nilai yang lebih besar dari yang ia perkirakan. Pagi hari datang dengan suasana yang lebih tenang. Ia bangun tanpa rasa terburu-buru seperti biasanya di Malaysia. Tidak ada tekanan jadwal atau kekhawatiran soal pengeluaran harian. Ia duduk sejenak di tepi tempat tidur sambil memikirkan rencana hari itu. Pikirannya langsung kembali pada pengalaman kemarin. Semua terasa lebih ringan dibanding rutinitas yang ia jalani di negaranya. Ia bersiap keluar hotel untuk mencari sarapan. Langkahnya santai tanpa beban yang berarti. Di luar, aktivitas kota sudah mulai berjalan. Beberapa warung makan terlihat ramai oleh pengunjung lokal. Ia memilih salah satu tempat yang tampak sederhana. Tidak ada kesan mewah, tetapi terlihat bersih dan teratur. Ia duduk dan melihat menu yang tersedia. Harga yang tertera kembali menunjukkan pola yang sama. Semuanya masih berada di bawah standar yang biasa ia keluarkan di Malaysia. Ia memesan makanan tanpa banyak pertimbangan. Keputusan terasa cepat dan tidak membebani pikiran. Saat menunggu, ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Sebagian besar tampak menikmati sarapan tanpa tekanan. Tidak ada tanda bahwa harga menjadi hambatan utama. Makanan datang dalam waktu singkat. Porsi yang diberikan cukup dan terlihat layak. Ia mulai makan sambil membandingkan dengan kebiasaan di Malaysia. Di sana, sarapan seringkali harus disesuaikan dengan anggaran. Pilihan menjadi lebih terbatas ketika harga meningkat. Di sini, ia tidak merasakan batasan yang sama. Setelah selesai, ia menuju kasir untuk membayar. Total harga kembali memperkuat kesimpulan yang sudah ia buat. Pengeluaran tetap rendah, meskipun kualitas tetap terjaga. Ia keluar dari tempat makan dengan langkah ringan. Pikirannya mulai menyusun perbandingan secara lebih jelas. Perbedaan biaya hidup tidak lagi bersifat umum. Ia sudah melihatnya langsung dalam berbagai situasi. Dari minimarket, kafe, hingga tempat makan sederhana. Semua menunjukkan pola yang konsisten. Ia berjalan menyusuri jalan sambil melihat aktivitas ekonomi sekitar. Toko-toko mulai buka dan pembeli berdatangan. Transaksi terjadi tanpa terlihat adanya tekanan besar. Ia kembali membandingkan dengan kondisi di Malaysia. Biaya hidup di sana terasa lebih tinggi dalam banyak aspek. Harga makanan, minuman, dan kebutuhan harian lebih membebani. Pengeluaran kecil seringkali harus dihitung dengan cermat. Di Indonesia, situasinya berbeda. Ia merasa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengatur keuangan. Setiap keputusan tidak dibatasi oleh kekhawatiran berlebih. Hal ini memberinya kenyamanan yang tidak ia rasakan sebelumnya. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan. Pandangannya menyapu aktivitas sekitar dengan lebih fokus. Ia menyadari bahwa perbedaan ini bukan sekadar angka. Ini adalah pengalaman nyata yang memengaruhi cara hidup. Ia mulai memahami alasan banyak orang memilih datang ke sini. Bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk merasakan efisiensi. Ia melanjutkan langkah dengan pemahaman yang lebih jelas. Perbandingan antara dua negara kini tidak lagi bersifat asumsi. Ia sudah melihat dan merasakannya sendiri. Kesimpulan yang ia buat terasa lebih kuat. Biaya hidup menjadi faktor utama yang membedakan keduanya. Pengalaman ini memberi sudut pandang baru yang lebih objektif. Ia tidak lagi sekadar mengamati. Ia mulai menilai dengan dasar yang nyata. Ia melanjutkan langkah dengan pikiran yang semakin fokus. Perbandingan yang ia lakukan sejak kemarin mulai membentuk pola yang jelas. Namun satu pertanyaan masih belum terjawab sepenuhnya. Mengapa perbedaan ini bisa terjadi sejauh itu? Ia tidak ingin berhenti pada kesimpulan sederhana. Ia ingin memahami alasan di balik kondisi yang ia lihat. Ia kembali membuka ponsel sambil berjalan perlahan. Beberapa informasi tentang nilai tukar dan ekonomi mulai ia cari. Data yang ia temukan memperkuat pemahaman awalnya. Perbedaan nilai mata uang menjadi faktor utama yang paling terlihat. Namun ia menyadari bahwa itu bukan satu-satunya penyebab. Ia berhenti di sebuah tempat duduk di pinggir jalan. Pandangannya tetap mengarah pada aktivitas masyarakat sekitar. Transaksi terus terjadi tanpa hambatan berarti. Hal itu menunjukkan bahwa sistem yang berjalan sudah terbentuk lama. Ia mulai mengingat kembali percakapan yang pernah ia dengar sebelumnya. Beberapa orang menyebut kondisi ini sebagai dampak inflasi. Ada juga yang mengaitkannya dengan kebijakan ekonomi.
Ia mencoba menyusun semua informasi itu secara logis. Namun ia tetap berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Ia tidak ingin langsung percaya tanpa pemahaman yang cukup. Ia memperhatikan kembali harga barang yang terpampang di beberapa toko. Nilainya tetap konsisten dengan yang ia lihat sejak awal. Tidak ada perubahan mencolok dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut stabil, bukan kebetulan. Ia mulai bertanya dalam pikirannya sendiri, apakah ini murni karena perbedaan ekonomi antar negara? Atau ada faktor lain yang memengaruhi secara tidak langsung? Ia melihat seorang pedagang melayani pembeli dengan cepat. Interaksi berlangsung sederhana tanpa hambatan. Harga disebutkan, pembayaran dilakukan, dan transaksi selesai. Semua berjalan efisien tanpa negosiasi panjang. Ia membandingkan dengan beberapa situasi di Malaysia. Proses yang sama terkadang terasa lebih kompleks. Perbedaan itu membuatnya semakin ingin memahami lebih dalam. Ia kembali membuka ponsel untuk mencari penjelasan tambahan. Beberapa artikel menjelaskan tentang inflasi dan daya beli. Informasi itu mulai membentuk gambaran yang lebih luas. Ia menyadari bahwa nilai uang tidak hanya ditentukan oleh angka. Kondisi ekonomi, kebijakan, dan pasar ikut berperan. Namun ia tetap menyaring informasi yang ia baca. Ia tidak ingin terjebak pada asumsi yang belum tentu benar. Ia lebih percaya pada apa yang ia lihat langsung. Pengalaman yang ia alami menjadi dasar utama penilaiannya. Ia berdiri kembali dan melanjutkan perjalanan. Langkahnya kini lebih terarah dibanding sebelumnya. Rasa penasaran berubah menjadi keinginan untuk memahami secara utuh. Ia tidak lagi hanya membandingkan dua negara. Ia mulai melihat hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi. Pikirannya bekerja lebih sistematis dalam menyusun kesimpulan. Ia menyadari bahwa jawaban tidak selalu sederhana. Namun proses memahami ini justru memberinya nilai lebih. Ia terus berjalan sambil mengamati lingkungan sekitar. Setiap detail yang ia lihat menjadi bagian dari analisisnya. Hari itu tidak hanya memberi pengalaman baru. Ia juga mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Pertanyaan yang muncul justru membawanya lebih dekat pada pemahaman. Ia belum menemukan jawaban akhir. Namun arah pemikirannya sudah semakin jelas. Ia terus berjalan sambil memproses informasi yang baru saja ia kumpulkan. Pikirannya tidak lagi dipenuhi rasa heran, tetapi mulai bergerak ke arah pemahaman. Data yang ia baca memberi gambaran awal tentang kondisi ekonomi yang berbeda. Namun ia menyadari bahwa teori saja tidak cukup. Ia membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan masuk akal. Ia berhenti di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan. Tempat itu tidak terlalu ramai, tetapi cukup nyaman untuk duduk sejenak. Ia memesan minuman lalu memilih tempat duduk di sudut. Tak lama kemudian, seorang pria lokal duduk tidak jauh darinya. Penampilannya sederhana dan tampak seperti pekerja harian. Ia memberanikan diri untuk memulai percakapan ringan. Pertanyaan awalnya tidak langsung mengarah pada topik ekonomi. Ia memulai dengan hal umum tentang aktivitas sehari-hari. Percakapan berjalan lancar tanpa kesulitan berarti. Pria lokal itu menjawab dengan santai dan terbuka. Setelah beberapa saat, ia mulai menanyakan soal harga dan biaya hidup. Respons yang ia terima cukup jelas dan tidak berbelit. Pria itu menjelaskan bahwa harga di Indonesia memang disesuaikan dengan kondisi pendapatan masyarakat. Ia juga menyebut bahwa nilai rupiah berbeda jika dibandingkan dengan mata uang lain. Penjelasan itu sederhana, tetapi langsung menjawab sebagian pertanyaannya. Ia mulai melihat hubungan antara pendapatan dan harga barang. Jika pendapatan rata-rata lebih rendah, maka harga juga menyesuaikan. Hal itu membuat barang tetap terjangkau bagi masyarakat lokal. Ia mengangguk pelan sambil menyerap informasi tersebut. Penjelasan ini terasa lebih mudah dipahami dibanding teori yang ia baca. Ia kemudian menanyakan tentang kenaikan harga dalam beberapa tahun terakhir. Pria itu menjelaskan bahwa harga memang pernah naik, tetapi masih dalam batas yang bisa diterima. Ia juga menyebut kata inflasi sebagai bagian dari perubahan tersebut. Istilah itu langsung menarik perhatian pria Malaysia tersebut. Ia mencoba menghubungkan penjelasan ini dengan informasi yang ia baca sebelumnya. Inflasi bukan sekadar angka, tetapi memengaruhi harga secara bertahap. Ia mulai memahami bahwa kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
Ia juga menyadari bahwa setiap negara memiliki dinamika ekonomi yang berbeda. Tidak semua perbandingan bisa dilakukan secara langsung. Pria lokal itu menambahkan bahwa bagi wisatawan, harga di Indonesia memang terasa murah. Namun bagi masyarakat setempat, semuanya tetap disesuaikan dengan penghasilan mereka. Penjelasan itu menutup celah pemahaman yang sebelumnya belum lengkap. Ia tidak lagi melihat situasi ini dari satu sudut pandang saja. Ia mulai memahami posisi sebagai pengunjung dan sebagai warga lokal. Perbedaan itu menjadi kunci utama dalam melihat kondisi secara objektif. Ia mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Percakapan singkat itu memberi dampak yang cukup besar. Ia mendapatkan pemahaman yang lebih sederhana namun tepat. Ia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada informasi dari internet. Pengalaman langsung dan percakapan nyata memberi hasil yang lebih jelas. Ia berdiri dari tempat duduk dengan pemikiran yang lebih terstruktur. Langkahnya terasa lebih ringan karena kebingungan mulai berkurang. Ia kini memahami bahwa harga murah bukan berarti tanpa alasan. Ada sistem yang bekerja di baliknya. Ia melanjutkan perjalanan dengan sudut pandang yang lebih luas. Pertanyaan yang sebelumnya muncul kini mulai terjawab satu persatu. Meskipun belum sepenuhnya lengkap, arah pemahamannya sudah tepat. Ia keluar dari kedai kopi dengan pemahaman yang lebih terarah. Penjelasan yang ia terima sebelumnya masih tersusun rapi di pikirannya. Kini ia tidak hanya melihat harga sebagai angka, tetapi sebagai hasil dari sistem yang berjalan. Langkahnya kembali menyusuri jalan dengan rasa ingin tahu yang belum selesai. Ia ingin melihat lebih banyak contoh nyata di lapangan. Perhatiannya tertuju pada deretan penjual makanan di pinggir jalan. Aroma makanan yang kuat menariknya untuk mendekat. Beberapa gerobak terlihat ramai oleh pembeli. Ia berdiri sejenak sambil mengamati menu yang ditawarkan. Pilihan yang tersedia cukup beragam dan terlihat menarik. Harga yang tertera kembali menguatkan kesimpulan sebelumnya. Tanpa ragu, ia memesan satu jenis makanan yang terlihat populer. Penjual menyiapkan pesanan dengan cepat dan terampil. Prosesnya sederhana tanpa langkah yang rumit. Ia menerima makanan dalam waktu singkat. Kemudian ia mencari tempat untuk berdiri sambil mulai mencicipi. Rasa yang ia rasakan langsung sesuai dengan harapan. Tidak ada kesan bahwa harga murah mengurangi kualitas. Ia justru menemukan cita rasa yang kuat dan khas. Pengalaman ini menambah keyakinannya terhadap apa yang ia lihat sejak awal. Ia melanjutkan mencoba minuman yang dijual di dekatnya. Pilihan yang tersedia cukup unik dan tidak ia temukan di Malaysia. Ia memesan tanpa ragu dan kembali memperhatikan harga. Nilainya tetap rendah jika dibandingkan dengan standar yang ia kenal. Minuman tersebut disajikan dengan cepat dan terlihat segar. Ia mencicipinya sambil memperhatikan suasana sekitar. Orang-orang tampak menikmati makanan tanpa beban. Tidak ada tanda bahwa mereka harus menahan diri karena harga. Hal ini memperkuat gambaran tentang keseimbangan antara harga dan daya beli. Ia mulai menyadari bahwa kuliner menjadi bagian penting dari pengalaman ini. Bukan hanya soal makan, tetapi juga soal akses yang mudah. Ia berjalan ke area lain yang dipenuhi penjual jajanan. Setiap tempat menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia mencoba beberapa jenis makanan dalam waktu yang tidak lama. Jumlah yang ia keluarkan tetap terkendali. Hal ini sulit ia lakukan di Malaysia tanpa perhitungan ketat. Ia mulai memahami mengapa banyak wisatawan merasa puas saat datang ke Indonesia. Variasi makanan yang luas dan harga yang terjangkau menjadi daya tarik utama. Ia berhenti sejenak sambil melihat keramaian di sekitarnya. Aktivitas jual beli berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan yang terlihat dalam proses tersebut. Ia melihat bahwa sektor kuliner memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang terlibat, baik sebagai penjual maupun pembeli. Hal ini menciptakan dinamika yang terus bergerak. Ia mengangguk pelan sambil menyimpulkan pengalamannya hari itu. Apa yang ia lihat bukan sekadar fenomena sementara. Ini adalah bagian dari sistem yang sudah berjalan lama. Ia merasa semakin memahami alasan di balik daya tarik Indonesia. Bukan hanya murah, tetapi juga kaya akan pilihan. Ia melanjutkan langkah dengan rasa puas yang jelas. Pengalaman kuliner yang ia rasakan menjadi bukti nyata dari semua yang ia pelajari. Ia kini tidak hanya mengerti secara teori, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Ia meninggalkan area kuliner dengan perasaan yang lebih puas.
Pengalaman mencoba berbagai makanan masih terasa jelas. Namun rasa penasarannya belum berhenti pada satu tempat. Ia ingin melihat sisi lain dari Indonesia yang sering dibicarakan. Perhatiannya beralih pada tempat wisata yang terkenal di Jakarta. Ia teringat rekomendasi yang sering muncul di media sosial. Nama Monas menjadi salah satu yang paling sering disebut. Ia memutuskan untuk menuju lokasi tersebut tanpa ragu. Perjalanan menuju pusat kota memberinya pemandangan yang berbeda. Gedung tinggi mulai mendominasi pandangan. Lalu lintas terlihat lebih padat dibanding area sebelumnya. Setibanya di sekitar Monas, ia langsung melihat kawasan yang luas. Tugu tinggi berdiri jelas di tengah area terbuka. Beberapa pengunjung tampak berjalan santai di sekitarnya. Ia mendekat sambil memperhatikan suasana dengan lebih detail. Tempat itu terlihat tertata rapi dan terjaga kebersihannya. Ia melihat keluarga, wisatawan, dan masyarakat lokal berada di area yang sama. Semua tampak menikmati waktu tanpa gangguan. Ia berhenti sejenak untuk melihat tugu dari jarak dekat. Struktur bangunan terlihat kokoh dan menjadi pusat perhatian. Ia mengambil ponsel untuk mengabadikan momen tersebut. Beberapa pengunjung lain juga melakukan hal yang sama. Ia sempat mempertimbangkan untuk naik ke bagian atas. Namun waktu yang tersedia tidak cukup panjang. Ia memutuskan untuk tetap berada di area bawah sambil mengamati sekitar. Ia melihat pedagang kecil menjual makanan dan minuman di sekitar lokasi. Harga yang ditawarkan masih berada dalam batas yang ia anggap rendah. Hal ini kembali menguatkan pola yang ia temukan sebelumnya. Ia berjalan mengelilingi area sambil memperhatikan aktivitas pengunjung. Beberapa orang duduk santai, sementara yang lain berjalan menikmati suasana. Tidak ada tekanan atau suasana terburu-buru. Ia merasa tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi wisata, tempat ini juga menjadi ruang publik yang digunakan bersama. Ia mulai memahami bahwa pengalaman di Indonesia tidak terbatas pada satu aspek, harga yang terjangkau dan tempat yang nyaman berjalan bersamaan. Ia membandingkan dengan beberapa lokasi wisata di Malaysia. Perbedaan terlihat pada biaya dan akses yang harus dipertimbangkan. Di sini, ia tidak merasakan batasan yang sama. Ia bisa datang, melihat, dan menikmati tanpa beban tambahan. Hal ini memberi kesan yang lebih santai dan terbuka. Ia kembali melihat Tugu Monas dari jarak yang sedikit lebih jauh. Simbol tersebut tampak kuat dan mudah dikenali. Ia menyadari bahwa tempat ini memiliki nilai sejarah yang penting. Meskipun ia belum mendalami detailnya, ia tetap menghargai keberadaannya. Ia memilih untuk tidak terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Baginya, pengalaman langsung sudah cukup memberi gambaran awal. Ia berjalan menuju area keluar dengan langkah yang stabil. Kunjungan singkat ini memberi sudut pandang baru. Indonesia tidak hanya menawarkan biaya hidup yang terjangkau. Negara ini juga memiliki tempat yang bisa dinikmati tanpa tekanan. Ia merasa semakin memahami alasan banyak orang datang ke sini. Bukan hanya untuk berbelanja atau makan, tetapi juga untuk merasakan suasana yang berbeda. Ia meninggalkan area tersebut dengan pemikiran yang lebih terbuka. Ia meninggalkan kawasan Monas dengan langkah yang tetap stabil. Pengalaman di tempat tersebut masih tersimpan jelas di pikirannya. Namun perhatiannya mulai beralih pada hal lain yang tidak kalah penting. Ia kembali mengingat bagaimana ia diperlakukan sejak tiba di Indonesia. Bukan hanya tempatnya yang menarik, tetapi juga cara orang berinteraksi. Ia memutuskan untuk kembali ke hotel sambil memperhatikan hal tersebut. Dalam perjalanan, ia memesan kendaraan untuk mempermudah mobilitas. Pengemudi datang tepat waktu tanpa keterlambatan. Saat masuk ke dalam mobil, ia kembali mendapat sapaan sopan. Nada suara pengemudi terdengar tenang dan tidak berlebihan. Ia duduk sambil memperhatikan sikap pengemudi selama perjalanan. Tidak ada percakapan yang dipaksakan. Pengemudi hanya berbicara ketika diperlukan. Sikap itu membuat suasana terasa nyaman. Ia sempat meminta rekomendasi tempat makan yang bagus. Pengemudi menjawab dengan jelas dan langsung pada poin utama. Tidak ada kesan mencoba memaksakan pilihan tertentu. Ia mulai membandingkan dengan pengalaman serupa di Malaysia. Perbedaan terlihat pada cara komunikasi yang lebih terjaga. Di sini, interaksi terasa lebih sederhana, namun tetap profesional. Setibanya di hotel, ia turun dan kembali disambut oleh petugas. Sapaan yang sama kembali ia dengar tanpa perubahan nada.
Hal ini memperkuat kesan konsistensi dalam pelayanan. Ia berjalan menuju lobi dengan memperhatikan detail kecil. Setiap staf menjalankan tugas tanpa terlihat terburu-buru. Tamu lain juga mendapatkan perlakuan yang serupa. Tidak ada perbedaan sikap yang mencolok. Ia duduk sejenak di area lobi untuk mengamati suasana. Beberapa tamu datang dan pergi dengan proses yang lancar. Petugas tetap menjaga sikap ramah dalam setiap interaksi. Ia memperhatikan bagaimana komunikasi dilakukan secara singkat dan jelas. Tidak ada kata yang berlebihan atau sikap yang dibuat-buat. Hal ini memberi kesan profesional yang konsisten. Ia kembali mengingat pengalaman di berbagai tempat sebelumnya. Di minimarket, kafe, hingga tempat makan, sikap yang ia terima hampir sama. Kesopanan menjadi pola yang terus muncul. Ia mulai memahami bahwa hal ini bukan kebetulan. Ada kebiasaan yang sudah terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar dengan pemikiran tersebut. Di sepanjang koridor, ia kembali berpapasan dengan staf hotel. Sapaan singkat tetap diberikan tanpa perubahan sikap. Hal sederhana ini memberi dampak yang cukup besar. Ia merasa dihargai tanpa harus meminta perhatian. Setibanya di kamar, ia duduk dan mulai merangkum pengalamannya. Pelayanan yang ia terima tidak bersifat berlebihan, namun justru terasa tepat dan konsisten. Ia membandingkan dengan beberapa pengalaman di negaranya. Perbedaan tidak selalu terlihat pada fasilitas, tetapi pada sikap. Di sini, pendekatan yang digunakan lebih sederhana namun efektif. Ia menyadari bahwa hal ini menjadi nilai tambah yang tidak terlihat langsung. Keramahan dan kesopanan memperkuat pengalaman yang sudah positif. Ia tidak hanya merasa nyaman secara finansial, ia juga merasa diterima sebagai tamu. Kesimpulan itu terbentuk dari pengalaman yang berulang. Ia kini melihat bahwa pelayanan menjadi bagian penting dari keseluruhan pengalaman. Bukan sekadar pelengkap, tetapi faktor yang memperkuat kesan utama. Ia bersandar sejenak dengan pikiran yang lebih jelas. Perjalanan ini memberinya lebih dari yang ia perkirakan sejak awal. Ia masih duduk di dalam kamar dengan pikiran yang terus bekerja. Pengalaman tentang pelayanan yang ia terima mulai ia susun secara lebih rinci. Ia tidak ingin hanya menerima kesan, tetapi juga memahami perbedaannya. Ia kembali mengingat interaksi dengan pengemudi sebelumnya. Sikap sopan dan jarak komunikasi terasa terjaga dengan baik. Tidak ada upaya untuk melampaui batas yang tidak perlu. Hal ini berbeda dengan beberapa pengalaman yang pernah ia alami di Malaysia. Ia kemudian teringat percakapan dengan salah satu pengemudi di negaranya. Situasinya seringkali lebih santai, tetapi kadang melewati batas profesional. Perbedaan itu kini terlihat lebih jelas setelah ia membandingkan langsung. Ia memutuskan untuk keluar kembali dari kamar. Ia ingin melihat lebih banyak contoh di luar hotel. Langkahnya membawanya ke area parkir tempat beberapa pengemudi menunggu. Beberapa sopir terlihat duduk rapi di dalam kendaraan. Sebagian lainnya berdiri sambil menunggu penumpang berikutnya. Ia mendekat untuk mengamati tanpa menarik perhatian berlebih. Seorang pengemudi menyapanya dengan singkat dan sopan. Tidak ada nada memaksa atau menawarkan secara agresif. Ia membalas sapaan tersebut, lalu memulai percakapan ringan. Topik yang dibahas masih seputar aktivitas sehari-hari. Pengemudi menjawab dengan jelas dan tetap menjaga sikap. Ia memperhatikan bagaimana posisi duduk dan cara berbicara pengemudi tersebut. Semuanya terlihat terkontrol dan tidak berlebihan. Ia kemudian mengajak pengemudi itu untuk makan bersama. Respons yang ia terima cukup mengejutkan. Pengemudi menolak dengan cara yang sangat sopan. Alasannya sederhana dan disampaikan tanpa menyinggung. Ia memilih tetap berada di kendaraan untuk menunggu tugas berikutnya. Penolakan itu tidak terasa kasar atau tidak menghargai. Justru menunjukkan batas profesional yang jelas. Ia mulai membandingkan dengan pengalaman di Malaysia. Dalam beberapa kasus, interaksi seperti ini bisa berjalan berbeda. Ada situasi di mana batas antara layanan dan hubungan pribadi menjadi tidak jelas. Di sini, garis tersebut terlihat lebih tegas. Hal ini memberi kenyamanan bagi kedua pihak. Ia tidak merasa terganggu, dan pengemudi tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Ia mengangguk pelan sambil memahami situasi tersebut.
Pengalaman ini memberi sudut pandang baru yang lebih spesifik. Pelayanan tidak hanya soal ramah, tetapi juga tentang batas yang tepat. Ia melanjutkan langkah kembali ke arah hotel. Pikirannya kini lebih fokus pada detail yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Ia melihat bahwa sikap profesional menjadi bagian penting dalam pelayanan, bukan hanya keramahan, tetapi juga konsistensi dalam menjaga peran. Ia masuk ke dalam hotel dengan pemahaman yang lebih dalam. Setiap interaksi yang ia alami mulai membentuk gambaran yang utuh. Perbedaan antara dua negara tidak hanya pada biaya hidup, ada aspek budaya kerja yang ikut memengaruhi pengalaman. Ia kembali ke kamar dengan langkah yang tenang. Ia duduk dan menyusun kembali semua yang telah ia lihat. Kesimpulan yang muncul kini lebih terarah. Pelayanan yang baik tidak hanya tentang sikap ramah, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalankan perannya dengan tepat. Ia menyadari bahwa hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa pengalaman di Indonesia terasa berbeda. Bukan hanya nyaman, tetapi juga teratur dan mudah dipahami. Ia kembali duduk di dalam kamar dengan pikiran yang semakin terarah. Semua pengalaman yang ia alami mulai membentuk satu pola yang jelas. Biaya hidup, pelayanan, dan cara kerja terlihat saling terhubung. Namun masih ada satu hal yang membuatnya berpikir lebih jauh. Ia mulai mengingat beberapa informasi yang ia dengar sebelumnya. Beberapa orang pernah menyebut adanya strategi di balik kondisi ini. Pernyataan itu sempat ia anggap berlebihan. Namun setelah melihat langsung, ia mulai mempertimbangkannya kembali. Ia mengambil ponsel dan mencari berbagai pendapat yang beredar. Beberapa sumber menyebut bahwa nilai mata uang bisa memengaruhi arus wisata. Ada juga yang mengaitkannya dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Ia membaca dengan fokus tanpa terburu-buru menarik kesimpulan. Informasi yang ia temukan tidak semuanya sejalan. Sebagian bersifat analisis, sementara yang lain hanya opini. Ia mencoba memisahkan mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Ia tidak ingin terjebak pada asumsi tanpa dasar. Namun ia juga tidak menutup kemungkinan adanya strategi tertentu. Ia mengingat kembali peningkatan jumlah wisatawan di beberapa tahun terakhir. Data itu menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal tersebut bisa menjadi indikasi adanya faktor yang mendukung. Ia mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Jika biaya hidup lebih rendah, maka wisatawan akan lebih tertarik datang. Hal ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi di sektor tertentu. Ia mulai memahami bagaimana hubungan antara nilai uang dan pariwisata. Namun ia tetap berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa semua ini disengaja. Ia menyadari bahwa ekonomi tidak bekerja dengan satu faktor saja. Banyak variabel yang saling memengaruhi dalam jangka panjang. Ia mengingat penjelasan sederhana yang ia dapat dari percakapan sebelumnya. Harga disesuaikan dengan pendapatan masyarakat lokal. Hal itu tetap menjadi dasar yang paling masuk akal. Ia tidak ingin mengabaikan fakta yang sudah ia lihat langsung. Spekulasi yang beredar ia anggap sebagai tambahan informasi, bukan sebagai kebenaran utama. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela kamar. Pandangannya mengarah ke suasana kota di malam hari. Lampu terlihat menyala di berbagai titik. Aktivitas masih berjalan meskipun hari mulai larut. Ia melihat kota ini sebagai sistem yang terus bergerak, bukan sesuatu yang dikendalikan oleh satu keputusan saja. Pemahamannya kini lebih seimbang dibanding sebelumnya. Ia tidak lagi melihat kondisi ini secara sederhana, namun juga tidak terjebak dalam teori yang berlebihan. Ia kembali duduk dengan sikap yang lebih tenang. Kesimpulan yang ia buat terasa lebih matang. Apa yang ia alami adalah kombinasi dari berbagai faktor, bukan hasil dari satu strategi tunggal. Ia mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan secara rumit. Pengalaman langsung tetap menjadi acuan utama baginya. Ia merasa lebih yakin dengan cara berpikir yang ia gunakan. Perjalanan ini tidak hanya memberinya pengalaman baru, tetapi juga cara melihat informasi dengan lebih kritis. Ia menyadari bahwa pemahaman yang baik membutuhkan keseimbangan antara apa yang dilihat, didengar, dan dianalisis. Ia menutup ponsel dan menarik napas singkat. Pikirannya terasa lebih ringan setelah menyaring berbagai informasi. Ia tidak lagi terjebak pada spekulasi yang tidak pasti. Fokusnya kembali pada pengalaman yang ia rasakan sendiri. Ia menyadari bahwa apa yang ia alami memiliki dampak langsung pada dirinya. Biaya yang lebih rendah memberi ruang yang lebih luas dalam menjalani aktivitas. Ia mulai melihat Indonesia sebagai tempat yang memberi kemudahan.
Bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk bertahan lebih lama. Ia berdiri dan bersiap untuk keluar kembali dari kamar. Kali ini tujuannya bukan sekadar melihat, tetapi merasakan suasana dengan lebih santai. Ia berjalan keluar hotel tanpa rencana yang terlalu kaku. Langkahnya mengikuti arah jalan yang ramai oleh aktivitas masyarakat. Ia melihat orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari dengan ritme yang stabil. Tidak ada kesan terburu-buru yang berlebihan. Ia mampir ke sebuah tempat makan sederhana yang belum ia coba sebelumnya. Menu yang tersedia tetap menunjukkan harga yang terjangkau. Ia memesan tanpa perlu mempertimbangkan terlalu lama. Keputusan terasa lebih spontan dibanding kebiasaannya di Malaysia. Setelah makanan datang, ia menikmatinya dengan santai. Tidak ada tekanan untuk menghemat atau membatasi pilihan. Pengalaman ini terasa berbeda dari rutinitas yang ia jalani sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa kenyamanan tidak selalu datang dari kemewahan. Kadang, kemudahan dalam mengatur pengeluaran memberi dampak yang lebih besar. Ia melanjutkan perjalanan ke beberapa tempat lain di sekitar. Ia masuk ke toko kecil dan melihat berbagai produk yang dijual. Harga yang ia lihat tetap konsisten dengan pengalaman sebelumnya. Ia membeli beberapa barang tanpa merasa ragu. Pengeluaran yang ia lakukan masih dalam batas yang aman. Hal ini membuatnya semakin yakin dengan kesimpulan yang ia buat. Ia merasa memiliki kendali penuh atas keuangannya selama berada di sini. Situasi ini jarang ia rasakan di negaranya sendiri. Di Malaysia, ia sering harus mempertimbangkan setiap pengeluaran kecil. Di sini, keputusan bisa diambil dengan lebih cepat dan fleksibel. Ia berjalan kembali ke jalan utama sambil mengamati suasana sekitar. Aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Tidak ada tanda tekanan ekonomi yang terlihat secara langsung. Ia mulai memahami mengapa banyak orang memilih Indonesia sebagai tempat pelarian. Bukan untuk menghindari masalah, tetapi untuk mencari keseimbangan. Ia melihat bahwa kehidupan di sini memberi ruang untuk bernapas lebih lega. Hal ini menjadi nilai yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan sambil melihat arus kendaraan. Pikirannya kini lebih sederhana dibanding sebelumnya. Ia tidak lagi mencoba mencari penjelasan yang terlalu rumit. Pengalaman yang ia rasakan sudah cukup memberi jawaban. Indonesia memberinya kesempatan untuk hidup dengan tekanan yang lebih rendah. Ia menyadari bahwa hal ini menjadi alasan utama banyak orang merasa betah. Bukan hanya karena murah, tetapi karena terasa lebih ringan. Ia melanjutkan langkah dengan perasaan yang lebih stabil. Keputusan untuk datang ke sini kini terasa tepat. Ia tidak lagi melihat perjalanan ini sebagai kunjungan biasa. Ia mulai melihatnya sebagai pilihan yang bisa dipertimbangkan lebih jauh. Pemahaman itu muncul secara alami dari pengalaman yang ia jalani sendiri. Ia melanjutkan langkah dengan perasaan yang semakin mantap. Pengalaman selama beberapa hari terakhir mulai membentuk keputusan yang lebih jelas. Ia tidak lagi sekadar membandingkan, tetapi mulai mempertimbangkan langkah berikutnya. Pikirannya kini beralih pada kemungkinan untuk tinggal lebih lama. Bukan sebagai wisatawan, tetapi sebagai seseorang yang ingin merasakan kehidupan sehari-hari. Ia kembali ke hotel dengan langkah yang tenang. Setibanya di kamar, ia langsung duduk dan membuka ponsel. Ia mulai mencari informasi tentang tempat tinggal jangka pendek. Beberapa pilihan muncul dengan harga yang masih dalam jangkauan. Hal ini kembali mengejutkannya. Biaya sewa terlihat jauh lebih rendah dibanding yang biasa ia temui di Malaysia. Ia membuka beberapa detail dan membaca fasilitas yang ditawarkan. Sebagian besar sudah cukup untuk kebutuhan dasar. Ia tidak melihat kebutuhan akan sesuatu yang berlebihan. Kenyamanan sederhana sudah terasa cukup. Ia mulai menghitung pengeluaran secara kasar. Jika ia tinggal lebih lama, biaya hidupnya masih bisa dikendalikan. Perhitungan itu memberi hasil yang cukup meyakinkan. Ia tidak menemukan tekanan besar dalam skenario tersebut. Ia kemudian mencoba membandingkan dengan kondisi di negaranya. Biaya sewa, makan, dan kebutuhan harian terasa lebih tinggi. Selisihnya cukup signifikan untuk dipertimbangkan. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukan hal kecil. Namun ia juga melihat peluang yang jarang muncul. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela kamar. Kota di luar masih bergerak meskipun malam semakin larut. Lampu kendaraan dan gedung terlihat jelas dari kejauhan.
Ia memandang suasana itu dengan pikiran yang lebih terbuka. Indonesia tidak lagi sekadar tempat yang ia kunjungi. Tempat ini mulai terasa sebagai opsi yang realistis. Ia kembali duduk dan melanjutkan pencarian informasi. Kali ini ia lebih fokus pada detail yang lebih praktis. Akses transportasi, lokasi tempat tinggal, dan kebutuhan harian. Semua ia periksa dengan teliti. Ia tidak ingin mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Namun arah yang ia tuju sudah mulai terlihat. Ia merasa bahwa kehidupan di sini memberi keseimbangan yang ia cari. Tekanan yang ia rasakan di Malaysia tidak muncul dengan cara yang sama. Hal ini menjadi faktor yang sulit diabaikan. Ia menutup ponsel dan menyandarkan tubuh sejenak. Keputusan belum sepenuhnya dibuat, tetapi semakin dekat. Ia tidak lagi ragu seperti di awal kedatangannya. Pengalaman langsung telah mengubah cara pandangnya. Ia kini melihat Indonesia sebagai peluang, bukan sekadar perbandingan. Langkah yang ia ambil selanjutnya akan menentukan arah hidupnya. Ia menyadari bahwa perubahan besar sering dimulai dari keputusan sederhana. Perjalanan ini memberinya lebih dari sekadar pengalaman. Ia mendapatkan perspektif baru tentang cara hidup. Ia memejamkan mata sejenak dengan pikiran yang lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki pilihan yang jelas.